Kamu masih suka bingung dengan soal-soal ekonomi, terkait masalah ekonomi, prinsip kelangkaan atau scarcity, dan opportunity cost? Kamu berada di channel yang tepat buat mempelajarinya. Selamat belajar. Halo sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah-masalah ekonomi dalam kehidupan manusia. Masalah ekonomi dalam kehidupan manusia itu tidak terlepas dari yang namanya kebutuhan manusia ya. Kebutuhan hidup manusia yang ini sifatnya adalah tidak terbatas. Jadi kebutuhan manusia ini sifatnya tidak terbatas atau banyak banget, teman-teman. Nah, kebutuhan manusia ini menurut intensitas kegunaannya atau tingkat kegunaannya itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kebutuhan primer atau kebutuhan yang paling utama seperti sandang, pangan, papan. Kemudian kebutuhan selanjutnya yang harus dipenuhi oleh setiap manusia itu adalah kebutuhan sekunder. Dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kebutuhan-kebutuhan manusia tadi yang sifatnya tidak terbatas tadi akan terus berkembang dan tumbuh. Kebutuhan manusia di tahun 1900-an dengan sekarang 2000-an saja sudah berbeda ya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Apa saja yang menyebabkan kebutuhan manusia itu sudah tidak terbatas, juga terus berkembang? Ada faktor-faktor pendorongnya. Apa sih faktor-faktor pendorongnya? Yang pertama adalah bertambahnya jumlah penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, tentunya kebutuhan manusia juga akan semakin besar yang harus disuplai ya. Kemudian yang kedua adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu juga mempengaruhi. Dulu orang belum terlalu banyak mengenal katakanlah handphone. Nah, dengan adanya kebutuhan handphone, apalagi sekarang sudah smartphone, itu juga menyebabkan kebutuhan manusia sudah berbeda dan berubah. Nah, yang ketiga adalah taraf hidup. Taraf hidup meningkat. Nah, kalau setiap orang yang memiliki taraf hidup meningkat itu juga akan menyebabkan kebutuhannya juga bertambah. Yang keempat adalah lingkungan tempat tinggal atau pergaulan. Lingkungan tempat tinggal atau pergaulan itu juga mempengaruhi kebutuhan manusia. Dan yang kelima adalah tingkat kebudayaan. Tingkat kebudayaan semakin maju ya. Jadi itu adalah salah satu faktor. Saya yakin masih banyak faktor-faktor lain, tapi pada dasarnya beberapa faktor pendukung yang menyebabkan kebutuhan manusia itu semakin tumbuh, semakin berkembang, dan semakin banyak, sehingga sifatnya semakin tidak terbatas. Itu adalah faktanya. Di satu sisi, fakta selanjutnya, kita dihadapkan suatu kondisi di mana untuk mensuplai kebutuhan manusia tadi butuh yang namanya sumber daya ekonomi. Contoh tadi, misalnya orang butuh baju, maka butuh sumber daya ekonomi. Ya, mulai suplai material bahan bakunya dan seterusnya sampai bisa dipakai oleh setiap manusia. Itu sifatnya sumber daya ekonomi ini berlainan dengan kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas, tapi kalau sumber daya ekonomi ini sifatnya terbatas. Nah, kalau kita lihat
dua sisi ini memunculkan gap ya, atau jarak ya. Di satu sisi kebutuhan manusia tidak terbatas, di sisi lain kebutuhan ekonomi, sumber daya ekonomi itu terbatas. Itu memunculkan yang namanya kelangkaan atau scarcity. Nah, ini adalah permasalahan dalam ekonomi. Nah, jadi ilmu ekonomi itu pada dasarnya adalah untuk mengatasi masalah ekonomi ini. Masalah ekonomi ini muncul karena adanya kelangkaan. Oke ya, paham ya? Masalah ekonomi ini muncul karena ada kelangkaan. Kelangkaan muncul karena apa? Karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas itu tidak bisa disuplai sepenuhnya oleh sumber daya ekonomi yang sifatnya terbatas. Nah, sumber daya ekonomi ini dibagi dalam beberapa jenis ya. Ada menurut pembagian jenisnya itu ada sumber daya primer. Nah, kalau sumber daya primer ini diperoleh dari alam. Ini sifatnya bebas ya. Contohnya sumber daya primer yang diklasifikasikan sebagai sumber daya primer itu adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Nah, ini diperoleh dari alam. Ini juga sifatnya terbatas ya. Sumber daya alam itu kan ada yang bisa diperbarui dan ada yang tidak bisa diperbarui. Kebutuhan juga kebutuhan manusia atau tenaga kerja yang terampil itu juga terbatas ya. Nah, kemudian ada sumber daya selain sumber daya primer, ada sumber daya sekunder. Nah, kalau sumber daya sekunder ini dia harus diusahakan lah ya, harus diusahakan. Contohnya apa? Yaitu sumber daya modal atau capital di sini, dan sumber daya kewirausahaan atau entrepreneurship. Ya, sumber daya kewirausahaan atau entrepreneurship. Ini adalah 4 sumber daya ekonomi pada dasarnya diklasifikasikan dalam 4 hal ini, tapi diklasifikasikan kembali menurut jenisnya. Ada sumber daya primer meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ini diperoleh dari alam. Sedangkan sumber daya sekunder itu yang bisa diusahakan, yaitu modal. Modal bisa ditambah kalau kurang gitu kan, atau bisa dicari, bisa dengan utang atau apapun kalau itu bentuknya uang. Modal bukan hanya berupa uang ya, bisa tanah ya, gedung ya, kemudian model peralatan kerja dan seterusnya, itu adalah termasuk sumber daya modal. Dan sedangkan sumber daya kewirausahaan ini berkaitan dengan sifat entrepreneurship-nya ya. Kalau tidak ada sikap entrepreneurship atau kewirausahaan, maka produksi itu atau penciptaan lapangan kerja baru dan produksi itu akan susah dimunculkan karena butuh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan kewirausahaan. Oke, itulah teman-teman, menurut jenisnya sumber daya ekonomi ini yang sifatnya terbatas ini diklasifikasikan dalam 2 hal besar ini. Nah, masalah ekonomi tadi akibat adanya gap atau kelangkaan tadi itu bisa diatasi dengan produksi. Ya, jadi sumber daya ekonomi tadi kemudian dilakukan proses produksi barang atau jasa untuk bisa memenuhi kebutuhan
manusia ini. Ya, produksi barang dan jasa ini sebagai upaya untuk mengatasi kelangkaan. Nah, sebelum kita melakukan produksi barang atau jasa, maka harus bisa menjawab setidaknya 3 pertanyaan mendasar dulu. Ya, jadi untuk menjawab permasalahan ekonomi tadi, yaitu kelangkaan tadi, diatasi dengan produksi barang dan jasa, maka sebelum melakukan produksi barang dan jasa harus bisa menjawab pertanyaan atau masalah fundamental dalam ekonomi. Yang pertama adalah barang apa atau what yang harus diproduksi. Berarti kalau kita ingin melakukan produksi, harus tahu dong barang apa yang harus diproduksi dulu sesuai dengan kebutuhan manusia. Oh, misalnya manusia butuh baju. Baju model apa? Seperti apa kebutuhannya? Nah, itu harus dijawab dulu, barang apa misalnya. Atau orang butuh mobil, nah, berarti itu termasuk barang apa yang harus diproduksi. Kemudian, yang kedua adalah bagaimana barang harus diproduksikan. Bagaimana caranya, how, atau prosesnya ada di sini ya. Bagaimana prosesnya itu, bagaimana barang atau jasa diproduksikan. Dan yang ketiga adalah untuk siapa atau for whom. Untuk siapa barang tersebut diproduksikan. Nah, jadi inilah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang merupakan masalah ekonomi yang perlu dijawab untuk melakukan proses produksi barang dan jasa sehingga memenuhi kelangkaan tadi. Oke ya teman-teman ya. Nah, kalau ini bisa dilakukan, maka akan terpenuhi walaupun belum sepenuhnya kebutuhan manusia, karena tadi kebutuhan manusia tidak terbatas, akan bisa terpenuhi sebagian. Sebagian lagi enggak gitu. Nah, artinya manusia kadang harus dihadapi oleh pilihan karena tadi bisa jadi dia tidak semua kebutuhannya bisa terpenuhi. Tapi karena kebutuhan manusia tadi menurut intensitas kegunaannya dia ada prioritas, maka untuk mengatasi ini karena masih tetap ada sumber daya yang terbatas, kemudian kebutuhan manusia yang tidak terbatas tadi memunculkan kelangkaan tadi, maka manusia itu dihadapkan oleh pilihan. Ya. Kamu nggak mau memunculkan, scarcity tadi memunculkan yang disebut dengan pemilihan atau problem of choice. Masalah pemilihan. Jadi manusia karena semua serba terbatas tadi, dia harus memilih mana yang prioritas buat dia. Gitu. Misalnya seseorang ketika kita udah lulus sekolah saja, ya lulus SMA, itu kita dihadapi 2 pilihan. Ada orang yang saya butuh kuliah atau belajar lebih lanjut yang lebih tinggi. Tapi di satu sisi saya juga butuh uang untuk hidup. Saya kalau dari sisi kemampuan ekonomi kita kurang, maka kita butuh kebutuhan lain, yaitu adalah support finansial kita. Kita dihadapkan 2 pilihan itu. Antara kuliah sama lulus langsung kerja gitu. Nah, itu tergantung bagaimana kita menentukan pilihan hidup kita. Kalau kita memilih untuk bekerja, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk kuliah di saat itu juga ya. Tapi kan Kak bisa aja kuliah sambil kerja. Ya bisa aja. Tapi ketika kita dihadapkan memilih, ketika kita memutuskan, oke, saya memutuskan kuliah misalnya. Saya nggak memilih bekerja, saya memutuskan kuliah.
Nah, ketika kita memutuskan kuliah, berarti kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan support finansial atau uang dari bekerja gitu. Nah, itu disebut dengan problem of choice. Itu contoh sederhana ketika kita menghadapi masalah ekonomi dalam memenuhi kebutuhan kita. Nah, problem of choice ini karena tadi kita harus memilih antara 2 atau 3 atau bahkan beberapa pilihan, maka itu akan memunculkan istilah namanya opportunity cost. Ya, jadi disebut juga dengan biaya kesempatan atau biaya peluang. Ya. Jadi opportunity cost atau biaya peluang itu nanti kita bisa hitung. Dia tidak masuk dalam struktur biaya keuangan kalau misalnya kita akuntansi ya. Dia tidak masuk di dalam struktur pembukuan akuntansi. Tetapi ini berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, baik itu misalnya dalam pribadi ataupun bisnis ya. Itu berpengaruh opportunity cost itu. Kalau kita menghilangkan kesempatan di saat ini dengan mengambil kesempatan yang lain, maka ada harga yang dibayar. Contohnya sederhananya begini. Ketika kita lulus kuliah tadi ya, contoh kasusnya seperti tadi. Ketika kita lulus sekolah SMA, kita memilih bekerja misalnya. Bekerja di sebuah toko katakanlah, atau bekerja di sebuah, atau kita berbisnis misalnya. Ada peluang katakanlah kita bisa menghasilkan kesempatan 3 juta per bulan. Sedangkan kita kuliah, kita secara umum kalau kuliah kita akan kesulitan untuk bekerja karena beban kuliah yang tinggi. Nah, di situ berarti kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan support finansial sebesar atau tambahan finansial sebesar 3 juta per bulan. Nah, berarti itulah yang disebut dengan opportunity cost kita. Tapi kalau kita dihadapkan pada pilihan yang banyak, misalnya, setelah lulus sekolah, saya ditawarin nih ada pekerjaan. Bekerja di bidang A, saya dapat gaji 3 juta. Bekerja di tempat B, saya dapat tawaran 3.500.000 misalnya. Bekerja di tempat C, saya dapat tawaran misalnya 4 juta. Maka, opportunity cost itu dihitung di angka yang paling tinggi. Karena kan kita nggak mungkin kerja di 3 tawaran tadi ya dalam waktu yang bersamaan. Kan nggak mungkin. Makanya opportunity cost itu dihitung di nilai yang paling tinggi. Berarti opportunity cost yang hilang ya, itu adalah 4 juta. Karena kita milih kuliah daripada bekerja tadi contohnya. Nah, demikian teman-teman konsep umum tentang masalah ekonomi dalam kehidupan manusia yang pada dasarnya tadi secara garis besar saya bisa gambarkan bahwa kelangkaan itu terjadi karena ada kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan sumber daya ekonomi yang terbatas. Dengan adanya kelangkaan tadi, maka bisa diatasi dengan produksi barang dan jasa dan harus bisa menjawab ketiga pertanyaan ini, yaitu what, how, dan for whom. Nah, dengan adanya kelangkaan tadi memunculkan problem of choice atau masalah pemilihan karena manusia harus memilih antara kebutuhannya dan juga dengan sumber daya ekonomi yang terbatas tadi, mana yang dia harus prioritaskan, sehingga muncullah yang disebut dengan opportunity cost atau biaya kesempatan dan peluang. Yang ini ditentukan oleh nilai yang paling tinggi. Bisa untung, tanda kutip, bisa rugi atau tanda kutip ya. Kalau ternyata biaya kesempatan dia mengambil keputusan di mana secara value ekonomi itu dia lebih tinggi, maka dia disebut dengan untung ya. Dan kalau dia mengambil kesempatan yang ternyata mungkin value ekonominya lebih rendah, maka dia sebut tanda kutip rugi lah gitu ya. Walaupun itu tidak dibukukan dalam akuntansi misalnya kalau itu dalam proses bisnis, tapi ini mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan. Oke, demikian teman-teman. Silahkan teman-teman pahami dengan baik agar nanti teman-teman bisa menjawab soal-soal berkaitan dengan konsep ini dengan analisis yang tepat, tentunya berdasarkan dari konsep-konsep inti ini.
Karena seringkali kita dihadapi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya banyak jebakan ya kalau di soal-soal pilihan ganda. Nah, teman-teman harus concern atau fokus kepada konsep intinya ini saja. Supaya pengambilan jawabannya atau menjawab pertanyaannya itu dengan tepat sesuai dengan harapan si pembuat soal. Oke? Demikian, selanjutnya kita akan coba bahas beberapa soal dari tes perguruan tinggi yang asli ya. Soal UTBK maupun soal SBMPTN pada tahun-tahun yang sebelumnya. Mari kita simak bersama-sama. Pertanyaan nomor 1. Masalah pokok ekonomi dalam masyarakat modern adalah 1. Untuk siapa produksi dilaksanakan? From whom? Bagaimana cara memproduksinya? Apa yang akan dihasilkan dan berapa banyak? What dan kapan barang itu diproduksi? Kalau kita lihat dari konsep yang sudah kakak ajarkan tadi, ada 3 pertanyaan mendasar yang perlu dijawab untuk sebelum melakukan proses produksi barang dan jasa untuk menjawab masalah ekonomi dalam masyarakat modern itu, yaitu adalah yang from whom, ini benar, yang how ini juga benar, dan what ini juga benar. Sehingga jawaban yang tepat adalah 1, 2, 3 saja yang benar. Jawaban yang benar adalah jawaban yang A. Pembahasan soal nomor 2. Masalah pemilihan problem of choice dalam kehidupan ekonomi tak akan mungkin timbul manakala 1. Jumlah barang yang dapat disediakan untuk memenuhi kebutuhan tak terbatas jumlahnya. Yang kedua, tak ada kelangkaan atau scarcity. Yang ketiga, keinginan manusia atas barang dan jasa dapat ditentukan. Dan yang keempat, sumber daya yang tersedia secara potensial cukup banyak. Nah, untuk menjawab ini, teman-teman harus concern ke bagian ini ya, masalah pemilihan atau problem of choice. Kita tahu tadi bahwa problem of choice itu muncul karena adanya scarcity, ada kelangkaan. Jadi 2 benar nih ya. Nah, kelangkaan itu muncul karena sumber daya ekonominya terbatas untuk memenuhi kebutuhan tak terbatas jumlahnya. Ini juga benar. Keinginan manusia juga terhadap barang dan jasa juga terbatas. Yang keempat ini juga sama, sumber daya yang tersedia secara potensial itu cukup banyak. Kalau dia banyak, itu nggak akan muncul problem of choice. Ya. Karena tadi, kalau sumber dayanya, padahal nyatanya adalah sumber dayanya itu sifatnya tidak terbatas. Kan yang ditanya di sini adalah yang tidak akan mungkin muncul ya. Berarti lawannya ya. Jumlah barang dapat disediakan, ya, tak ada kelangkaan. Padahal kenyataannya kan ada kelangkaan dari manusia itu. Makanya dia dihadapkan oleh sebuah pilihan. Jadi yang keempat ini juga benar. Sehingga jawaban yang tepat adalah 1, 2, 3, 4 alias semua pilihan benar. Jawaban yang benar adalah opsi yang E. Pembahasan soal nomor 3. Masalah pemilihan problem of choice muncul karena terjadi perbedaan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan sumber daya atau faktor produksi yang terbatas. Berikut yang bukan merupakan sumber daya primer. Ya, jadi teman-teman ketahui tadi dalam penjelasan saya di awal adalah dibagi sumber daya ekonomi itu ada sumber daya primer dan sumber daya sekunder. Sumber daya primer itu terdiri atas 2, yaitu sumber daya alam, ya tersedia oleh alam, dan yang kedua adalah sumber daya manusia atau tenaga kerja. Sedangkan yang sekunder dibagi 2, yaitu modal atau capital dengan kewirausahaan. Jadi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan manusia itu termasuk kelompok primer. Mesin termasuk sumber daya modal ya, ini capital. Surya ini termasuk sumber daya alam, geotermal alam kerja itu termasuk ini sumber daya manusia, tenaga air juga sumber daya alam. Jadi yang bukan, pertanyaannya adalah yang bukan merupakan sumber daya primer adalah tenaga mesin, karena ini termasuk capital atau modal. Oke, paham ya teman-teman? Pembahasan soal nomor 4. Opportunity cost atau biaya kesempatan muncul dalam setiap aktivitas
ekonomi. Karena yang pertama, kuantitas itu jumlah ya, sumber daya produksi terbatas. Yang kedua, kemampuan berproduksi mesin dibatasi umur penggunaannya. Yang ketiga, hasrat manusia akan barang dan jasa tidak terbatas. Yang keempat, faktor produksi kapital dapat diperbarui. Nah, teman-teman dalam mengerjakan seperti ini harus hati-hati betul. Perhatikan di sini, opportunity cost. Fokusnya teman-teman ada di kata ini, opportunity cost atau biaya kesempatan, muncul dalam setiap aktivitas ekonomi. Setiap aktivitas ekonomi. Opportunity cost itu bisa muncul baik itu dari sisi produsen, konsumen, ya, ataupun public service seperti pemerintah misalnya. Itu juga muncul semuanya opportunity cost. Dia meliputi semua aktivitas ekonomi, bukan hanya produksi saja. Nah, kalau dari peta konsep yang sudah kakak sampaikan di awal tadi, opportunity cost itu ya, muncul karena adanya kelangkaan, betul ya? Jadi kelangkaan itu karena ada sumber daya yang terbatas dan sumber daya manusia, kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, teman-teman harus hati-hati kalau dilihat ini dari pilihan gandanya ini, dari opsinya ini, keempat-empatnya ini bagus nih. Yang pertama ini kuantitas sumber daya produksi terbatas. Ini bisa terjadi di semua lini aktivitas ekonomi, meliputi produsen, konsumen, pemerintah, dan seterusnya. Nah, kalau yang kedua, kemampuan berproduksi mesin dibatasi umur penggunaannya. Ini sumber daya capital. Hanya sumber daya capital di sini. Ini bicara sumber daya capital. Sedangkan sumber daya capital itu banyak lebih cenderung di sisi produksi barang dan jasa. Karena dia termasuk faktor produksi ya. Jadi sumber daya alam, sumber daya tenaga kerja yang primer sama sekunder tadi itu termasuk faktor produksi. Jadi ini faktor produksi ya teman-teman. Memang faktor produksinya terbatas gitu. Tapi kita harus fokus di bagian ini. Setiap aktivitas ekonomi. Jadi tidak boleh yang hanya di sisi produsen saja misalnya atau di konsumen saja. Harus meliputi semuanya. Mana yang mungkin meliputi itu semuanya? Ya hanya pilihan 1 dan 3 saja. Sedangkan yang keempat ini juga di sisi produksi saja. Tapi yang bisa terjadi di semua lini, baik itu produsen, konsumen, maupun pemerintah, itu di opsi 1 dan 3. Kenapa? Opsi 1 itu pernyataannya lebih umum, yaitu kuantitas sumber daya produksinya terbatas. Dan opsi yang ketiga itu hasrat manusia atau kebutuhan manusia akan barang dan jasa itu tidak terbatas. Itulah gap-nya itu memunculkan scarcity atau kelangkaan. Nah, kelangkaan memunculkan opportunity cost. Jadi jawaban yang tepat adalah 1 dan 3 saja yang benar. Jadi jawaban yang opsi B. Pembahasan soal selanjutnya. Faktor produksi yang bukan merupakan hasil rekayasa manusia adalah tanah, bahan mentah, tenaga kerja, dan teknologi. Kalau kita lihat yang bukan, yang ditanya adalah yang bukan merupakan hasil rekayasa manusia. Nah, berarti yang ditanya di sini adalah yang bukan sumber daya sekunder. Ini kalau rekayasa manusia itu berarti atau bisa diusahakan itu adalah sumber daya sekunder. Sumber daya sekunder itu meliputi sumber daya kapital atau modal dan sumber daya kewirausahaan. Nah, kalau kita lihat di sini, tanah itu termasuk sumber daya yang dari alam ya. Kemudian bahan mentah juga dari alam. Tenaga kerja itu termasuk sumber daya primer. Jadi ini primer. Ini primer. Ini primer. Ini sekunder. Untuk teknologi itu sekunder. Karena bisa diusahakan. Dia termasuk sumber daya kapital. Nah, jadi teman-teman, faktor produksi yang bukan sumber daya sekunder berarti yang ditanya adalah sumber daya yang primer. Itu adalah 1, 2, dan 3 yang benar. Jadi jawabannya opsi A.
Pembahasan soal selanjutnya, ilmu ekonomi bagian dari ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam satu, memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya bebas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Yang ketiga, menganalisis biaya dan manfaat dari peningkatan alokasi sumber daya. Yang keempat, menganalisis pengeluaran yang semaksimal mungkin dari peningkatan alokasi sumber daya. Oke, untuk menjawab soal ini dengan tepat, maka teman-teman harus perhatikan bahwa ilmu ekonomi itu digunakan untuk mempelajari perilaku manusia itu dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi tadi. Masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas itu tidak bisa sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kita harus bisa memanfaatkan. Di sini ada dua nih, yang perhatikan di pilihan 1 dan 2. Ada sumber daya yang terbatas, ada sumber daya bebas. Sumber daya bebas itu maksudnya gimana? Contohnya adalah udara. Itu termasuk sumber daya dari alam, tapi itu sumber daya bebas. Kita bisa peroleh kapanpun, dimanapun. Oksigen, terus kemudian sinar matahari, itu termasuk kebutuhan manusia sebagai makhluk hidup gitu ya. Nah, itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kebutuhan manusia yang relatif tidak terbatas ya kebutuhan bernafas, kebutuhan akan sinar matahari, itu termasuk kebutuhan manusia yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu lah istilahnya ya. Jadi dua ini benar, satu juga benar. Sedangkan sumber daya yang terbatas, katakan sumber daya alam, sumber daya tenaga kerja tadi, itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ini benar dan ini juga benar. Nah, sedangkan yang poin 3 ini menganalisis biaya dan manfaat dari peningkatan alokasi sumber daya. Analisis biaya dan manfaat ini disebut juga istilahnya ini adalah problem of choice ya, atau masalah pemilihan. Prioritas tadi ya. Yang memunculkan opportunity cost, masalah pemilihan atau problem of choice. Nah, sehingga ini juga benar ya. Dan yang keempat, menganalisis pengeluaran ini tidak tepat ya, tidak tepat. Sehingga jawaban yang benar adalah, atau lebih tepat sesuai dengan konsep dari ilmu ekonomi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi adalah tadi, mengatasi scarcity, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Jadi opsi yang tepat adalah opsi yang A. Pembahasan soal selanjutnya. Seorang lulusan SMA diterima di UGM. Yang bersangkutan juga sudah diterima untuk bekerja penuh waktu full time di toko A dengan gaji 300.000 per bulan, di pabrik B dengan gaji 325.000 per bulan, dan di kantor C dengan gaji 350.000 per bulan. Jika yang bersangkutan memutuskan untuk kuliah dan bukan bekerja, maka biaya oportunitasnya sebesar berapa? Ini ujian masuk UGM tahun 2003. Oke, prinsip dari biaya oportunitas tadi ini diambil dari, karena ini pilihannya kan dia nggak mungkin kerja di semua tempat kesempatan dia bekerja tadi kan, di toko A atau di pabrik B atau di kantor C, itu dia nggak bisa dalam waktu yang bersama. Maka biaya oportunitasnya itu adalah ambil di biaya yang tertinggi atau value-nya yang tertinggi. Yang tertinggi dalam hal ini adalah sebesar 350.000 per bulan. Jadi jawabannya yang C untuk menentukannya. Pertanyaan selanjutnya, masalah mendasar yang ingin dijawab oleh ilmu ekonomi adalah A. Mengatasi kemiskinan dan meratakan distribusi pendapatan, yang B. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, C. Mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh satu pelaku ekonomi terhadap pelaku ekonomi lainnya, yang D. Mengalokasikan penggunaan sumber daya yang terbatas dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, yang E. Menentukan harga keseimbangan yang berlaku di pasar. Ini soal SIMAK UI tahun 2011
Nah, teman-teman perhatikan dengan betul bahwa masalah yang mendasar yang dijawab oleh ilmu ekonomi tadi digunakan untuk menjawab masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu muncul karena adanya scarcity. Scarcity itu muncul karena apa? Karena ada sumber daya yang terbatas dan ada kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ada gap di antaranya memunculkan scarcity. Itulah yang harus dijawab oleh ilmu ekonomi. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Pertanyaan selanjutnya, faktor berikut adalah penyebab terjadinya kelangkaan, kecuali. Nah, teman-teman, perhatikan konsepnya. Kelangkaan terjadi karena adanya sumber daya ekonomi yang terbatas dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ada gap di antaranya, maka muncullah kelangkaan. Teman-teman bisa melihat atau menjawab soal-soal ini seperti ini, itu harus dengan analisis di sana. Tidak perlu melebar kemana-mana. Kalau ada yang di luar konteks itu, maka berarti itu bukan termasuk jawaban yang diinginkan. Faktor itu kecuali ya, yang kecuali berarti yang bukan ya. Yang A, terbatasnya persediaan faktor produksi. Ya memang betul ya, sumber daya ekonomi tadi kan terbatas. Ini betul. Nah yang kedua adalah yang B, terbatasnya kemampuan manusia untuk mengelola faktor produksi. Nah ini berkaitan dengan sumber daya manusianya. Sumber daya manusia termasuk faktor produksi, dan itu juga terbatas. Jadi ini betul. Yang ketiga, meningkatnya kebutuhan manusia yang lebih cepat dari kemampuan manusia. Nah ini sisi yang sebelah kiri tadi, yaitu kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Ini betul. Yang keempat adalah meningkatnya pendapatan manusia. Nah ini nggak ada nih. Ya, ini nggak ada. Ini adalah salah satu faktor munculnya atau pendorong dari kebutuhan manusia. Yang E kita coba dulu, keep yang D. Yang E, mengeksploitasi sumber daya yang berlebihan. Nah ini juga termasuk sumber daya yang menyebabkan sumber daya ekonomi yang terbatas. Itu menyebabkan kelangkaan juga. Misalnya kita katakanlah pemanfaatan sumber daya alam yang tak terbarukan seperti minyak bumi ya, akan bisa memunculkan kelangkaan energi fosil di kemudian hari. Ini jawabannya termasuk yang tepat. Jadi yang tidak tepat atau kecuali faktor itu adalah yang D. Pertanyaan selanjutnya, istilah yang paling tepat dan berlaku untuk semua situasi yang dimaksudkan untuk menunjukkan cara terbaik dalam memecahkan persoalan ekonomi adalah, nah teman-teman, kita tahu tadi persoalan ekonomi atau masalah ekonomi itu muncul karena adanya kelangkaan. Kelangkaan itu ada karena sumber daya yang terbatas digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas atau scarcity tadi. Nah, bagaimana cara atau istilah yang tepat untuk menjawab permasalahan ekonomi tadi itu adalah apa nih? Apakah intensifikasi atau maksimalisasi, minimalisasi, optimalisasi atau keefektifan? Jawaban yang tepat adalah yang D, kita optimalisasi ya. Walaupun sumber daya ekonominya itu terbatas, bagaimana supaya masih bisa optimal untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas. Demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman yang benar dan tepat buat teman-teman sekalian, sehingga kalau nanti di UTBK teman-teman mendapatkan soal-soal yang terkait dengan tema ini, teman-teman bisa menjawab dengan baik sesuai dengan konteks dan yang diinginkan oleh pembuat soal. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk memperoleh update video-video terbaru dari Ajarin Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.